Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat semua ya. Dan ibu juga berharap agar kita semua itu diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa laksanakan pembelajaran seperti biasanya. Langsung saja, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak pergaulan remaja. Tapi, sebelum kita mempelajari akhlak pergaulan remaja, kita harus mengetahui dulu nih, apa tujuan kita untuk mempelajari akhlak pergaulan remaja. Nah, berikut tujuan kita mempelajari akhlak pergaulan remaja antara lain: pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian adab pergaulan remaja dalam Islam. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Ketiga, mampu menyebutkan dalil mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang keempat, mampu menunjukkan dampak negatif dari pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mampu mempraktekkan perilaku adab Islami pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung ke materi pertama, yaitu tentang adab pergaulan remaja. Remaja, apa sih itu remaja? Nah, remaja itu adalah masa peralihan, masa di mana seorang anak itu beralih ke masa dewasa. Nah, pada masa peralihan tersebut, itu juga meliputi semua aspek perkembangan untuk memasuki persiapan masa remaja. Nah, pada perubahan perkembangan tersebut itu meliputi aspek fisik, aspek psikis, dan aspek psikososial. Nah, kemudian apa sih pengertian adab pergaulan remaja itu sendiri? Pertama itu ada adab. Adab menurut bahasa itu artinya adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, adab bisa diartikan sebagai akhlak. Pengertian akhlak itu sendiri yaitu adalah sikap atau perbuatan, ucapan yang biasa dilakukan oleh seorang individu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, akhlak dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Dan kemudian yang kedua itu ada akhlak tercela, yaitu bisa kita sebut dengan akhlak mazmumah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian adab pergaulan remaja itu adalah sebuah interaksi sosial dalam bentuk sikap, perbuatan, atau ucapan yang dilakukan antar manusia. Kemudian yang kedua adalah bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, dalam pergaulan remaja itu wajib bagi kita untuk memiliki akhlak terpuji. Karena dengan akhlak terpuji itu banyak memberikan manfaat. Salah satunya kita bisa mendapatkan banyak teman. Dan tentunya kita bisa mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja ini itu banyak contohnya. Itu yang pertama, itu tentang mengenal dan memahami. Mengenal dan memahami itu hal yang wajib untuk kita miliki dalam memilih teman. Karena dalam mengenal dan memahami kita bisa menilai kualitas baik dan buruknya seorang teman. Nah, tentunya kita juga mengetahui bahwasanya apabila kita memiliki teman yang mempunyai kualitas baik, yaitu mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan mendapatkan pengaruh baiknya juga dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya, apabila kita memiliki teman yang buruk, maka kita akan terjerumus ke dalam akhlak buruk tersebut dan menuju ke jalan yang salah. Hal tersebut itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
Kemudian bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yang kedua itu adalah saling menolong dan berlaku baik. Nah, hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa dalam Islam itu menganjurkan kita untuk bersikap tolong-menolong sesama muslim. Dan tentu juga tidak semua tolong-menolong itu dianjurkan, karena dalam tolong-menolong ini juga terdapat tolong-menolong yang termasuk dalam hal yang terlarang, yaitu salah satunya tolong-menolong dalam hal keburukan atau kebatilan. Nah, bentuk tolong-menolong yang dianjurkan itu adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan atau ketakwaan. Contohnya seperti 1. Meringankan beban hidup dan menutupi aib seseorang. 2. Menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit. 3. Tidak mengganggu tetangga dan lingkungan. 4. Membantu saat terjadi bencana alam. Bentuk perilaku ketiga yaitu jujur dan adil. Dalam sifat jujur dan adil itu wajib kita miliki untuk mencari teman, dan dua sikap ini yaitu jujur dan adil itu merupakan dua model utama untuk mendapatkan suatu kepercayaan antar teman dan sesama. Karena apa? Karena dengan dua sifat ini itu juga akan menumbuhkan ketentraman dalam hidup dan ketenangan jiwa. Karena jujur dan adil itu memiliki dampak positif yang sangat diharapkan untuk bekal masa depan dan menjadi modal utama untuk meraih keberkahan dan keselamatan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, begitupun sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan itu merupakan suatu bibit yang dapat merusak masa depan dan tentunya dapat merugikan orang lain. Gimana? Sampai sini paham? Oke, kalau misalnya paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Akhlak tercela dalam pergaulan remaja itu harus kita hindari, karena tentunya akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam bentuk akhlak tercela dalam pergaulan remaja, ada beberapa bentuk. Yang pertama, pergaulan bebas dengan lawan jenis. Nah, maksudnya apa sih? Pergaulan bebas atau lawan jenis itu biasa kita sebut dengan contoh pacaran. Siapa di sini yang pacaran? Jangan dulu ya, karena kalian masih remaja, masih kecil. Dalam contoh ini, yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis, itu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Nah, dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwasanya contoh dari pergaulan bebas antar lawan jenis itu adalah zina. Nah, bentuk perilaku yang mendekati zina ini contohnya adalah pacaran. Kemudian yang kedua itu berdua-duaan tanpa adanya mahram. Nah, dalam Islam, hukuman bagi orang yang melakukan zina itu yang pertama, apabila ia pernah menikah, maka akan dijatuhi hukuman diranjam atau dilempari batu. Nah, kemudian apabila ia belum pernah menikah, maka ia akan diberi hukuman cambuk 100 kali dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, jika selama di dunia ia belum sempat mendapatkan hukuman tersebut, maka nanti di akhirat dia akan disiksa di neraka. Bagi wanita pezina di neraka itu akan disiksa dalam keadaannya tergantung. Nah, kemudian bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja selanjutnya yaitu ada judi dan homer. Nah, judi dan homer ini itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91, di mana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 tersebut itu menjelaskan bahwasanya orang muslim itu dilarang melakukan judi dan mengkonsumsi homer. Karena apa? Karena yang pertama, apabila orang yang meminum homer, ia akan dalam keadaan mabuk. Karena homer di sini
itu adalah suatu minuman yang sifatnya itu memabukkan. Dua aktivitas ini yaitu judi dan khamar itu merupakan suatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Karena dalam judi dan khamar ini akan dapat menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, bentuk perilaku tercela pergaulan remaja selanjutnya itu ada narkoba, di mana narkoba ini itu sama dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan mendapat hukuman sebagaimana orang yang meminum khamar. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada pencegahan pergaulan remaja. Akan tetapi, materi tersebut akan kita lanjutkan di next pertemuan. Untuk itu, materi kita saat ini yaitu cukup sampai di sini saja. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini itu dapat difahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu berharap kalian dapat mempraktekkan secara langsung pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena tentunya perbuatan terpuji dalam pergaulan remaja tersebut itu dapat memberikan keuntungan dalam diri sendiri dan juga orang lain. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.